Oke, kita cobakan kerangkaiannya. Tadi langkahnya adalah A keluar, A masuk, B keluar, B masuk. Jadi setelah piston A bergerak keluar, kembali piston A bergerak ke dalam. Nah, kalau kita bikin rangkaiannya seperti ini aja, ya. Jadi untuk ketika ketekan start, itu adalah A-nya keluar, tertekan A1. Kemudian relay K2 aktif, mengaktifkan ini. A masuk. Tapi sekarang kita lihat, ketika kita tekan start ini kan terhubung. Kalau A0 ini langsung terhubung karena initial positionnya adalah A masuk, tentu ini langsung terhubung. Kalau kita tekan start ini terhubung, berarti K3-nya adalah B keluar di sini kan. K3 B-nya langsung keluar, kita tes. Nah, ini kan langsung keluar karena ini terhubung. Ini terhubung. Sehingga ini memberikan informasi ke K3 relay switch K3 untuk terhubung, sehingga katup solenoid B keluarnya akan aktif sehingga B-nya langsung keluar. Nah, ini bukan seperti ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah ketika tekan start itu A-nya yang keluar duluan, yang B-nya enggak gitu. Nah, jadi untuk antisipasinya bagaimana? Nah, jadi sebelumnya di langkah kerja, diagram langkah kerja, kita sisipkan di sini antara K2 dengan K4 itu katup KX ya, KX. Sekarang ini kita geser. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, kita susun seperti ini ya. Sini adalah KX. Nah, ini antara 2, ini kan habis itu K2. Antara K2 dengan K4 itu kita sisipkan KX yang tadi di diagram langkah kerja. Nah, ini terhubung ya, ini terhubung. Jadi ketika kita tekan start di sini, ini nggak langsung terhubung, ini putus karena di sini dia ini aja yang terhubung nanti. Ini terhubung, ya, ini terhubung. KX-nya juga terhubung, ini terhubung di sini, sehingga di sini nggak ada arus yang mengalir gitu. Nah, sekarang kita coba lihat dulu. Kita coba tes dulu ya. Ini masih masuk. Nah, kenapa masih masuk? Kita harus pakai KX di sini. Ini ya, KX. Kita harus pakai KX di sini. Nah, sekarang kita tambahin antara 3 itu juga kita kasih switch KX. KX-nya itu dalam keadaan close ya, close. Open, terbuka, gitu ya, terbuka. Jadi sekarang kita coba. Nah, kita tekan start. Apa yang terjadi? Oke, ini enggak terhubung. Ini ya. Oke, jadi rangkaiannya kita coba pelan-pelan. Oke, step by step kita coba. Ini langkah pertama, ini terhubung ya. Kemudian ini terhubung karena memberikan informasi K1-nya, relay K1 aktif. Di sini switch-nya juga langsung terhubung. Oke, sehingga menginformasikan untuk mengeluarkan A, piston A. Selanjutnya baru di sini. Tadi kan nggak terhubung karena ini putus tadi kan, sehingga arus nggak terhubung ke K3. K3 itu apa? B keluar ya. Jadi yang pertama kita ulang lagi. Ini step by step. Nah, ini. Nah, dia nggak terhubung di sini karena ini putus. Ya, dia terhubung di sini, arus sampai sini cuma
karena ada KX untuk memutuskan supaya K3-nya nggak aktif, relay K3 nggak aktif, dimana relay K3 itu adalah untuk mengeluarkan piston B gitu. Nah, sehingga piston B nggak bergerak keluar. Nah, beda tadi ketika kita tidak menggunakan KX di sini, dia langsung terhubung sehingga ini langsung keluar. Nah, jadi rangkaiannya salah jadinya. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya, untuk langkah ini di elektropneumatik kita menggunakan katup bantu KX terhadap piston yang pergerakannya itu adalah tidak secara bergantian gitu. Kalau di pneumatik hidrolik 1 tanpa elektropneumatik, di mana penggerak dan pengontrolnya adalah sama-sama udara bertekanan, kita menggunakan bus bar di sana untuk pergantian udara bertekanan masuk gitu. Jadi tidak ada yang pistonnya bergerak bersamaan atau pistonnya yang bergerak duluan yang lain, padahal bukan itu yang diinginkan untuk langkah pergerakannya. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini di elektropneumatik. Kita harus menempatkan katup bantu di sini KX ya, KX. Switch di sini switch bantu ya, KX antara 2 dan 4 karena di diagram langkah kerjanya adalah yang habis piston A keluar baru nanti melangkah ke piston B antara pergerakan itu ya. Nah, itu yang kita kasih katup bantu supaya initial position yang A0 tadi itu adalah langsung terhubung sehingga dia tidak langsung bergerak gitu, nggak langsung bergerak pistonnya keluar. Nah, tadi tanpa ini kan piston B langsung bergerak keluar gitu tadi ya. Nah, untuk antisipasinya ya udah kita gunakan KX di sini. Dan jangan lupa di K3 juga KX.